Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke episode yang kedua. Nah, di sini di episode yang kedua itu catatannya gini. Pergunakan dalil rantai berikut bila ada fungsi dalam fungsi. Jadi misalkan nanti untuk mengerjakan U kali V yang kemarin tuh di episode yang pertama itu ada bentuk dalil rantai. Jadi ada fungsi dalam fungsi. Misalkan gini nih, contoh ya. Ini rumusnya dulu. Misalkan ada Y sama dengan FGX. Berarti kan ini GX ini di dalam FX. Berarti turunannya gimana? Ya udah, kita turunkan dulu F-nya. Turunkan dulu F-nya jadi F aksen GX. Kemudian semakin ke dalam ininya kan GX nih, GX-nya turunin jadi G aksen X gitu. Nah, cara mengetahui fungsi dalam fungsi itu gimana? Misalkan gini nih. Ini Bapak kasih contohnya ya. 2 sin 2X. Nah, ini berarti kan ada 2X di dalam sin kan gitu. Jadi kan biasanya normalnya sin X gitu. Nah, karena ada 2X berarti ini fungsi 2X ini ada di sin gitu. Jadi ini pakai dalil rantai gitu. Nah, coba misalkan yang lain. Nah, ini berarti ini 2X plus 5-nya ini ada di dalam sin gitu. Normalnya ya sin X gitu. Tapi karena ada di pakainya dalil rantai 2X plus 5 di sini kan. Jadi nanti turunannya dari luar makin ke dalam gitu. Coba contoh yang ketiga. Nah, sin X plus cos X. Ini kan ada dua suku. Nah, karena ini normal ya, nggak ada koefisien gitu. Di sini sin X normal, cos X juga. Nah, berarti ini bukan ya, nggak usah pakai dalil rantai kan. Sin X itu kan turunannya ya berarti cos X. Kalau cosnya jadi min sin gitu, nggak usah lah. Kalau yang ribet-ribet pakainya dalil rantai. Nah, yang ini sin kuadrat 2X. Pakai nggak nih? Pakai ya. Karena ini ada sin 2X di dalam bentuk kuadrat gitu. Nah, coba kenapa kita bisa pakai kalau diubah seperti ini. Jadi, ini kan kalau pangkat 2 di sini ini namanya sin 2X yang dikuadratkan. Jadi, sin 2X pangkat 2. Jadi, dalam bentuk kuadrat ini ada sin gitu. Jadi kayak substitusi tuh. Kalau di kelas 11 tuh pelajaran tentang komposisi fungsi gitu. Jadi sin 2X dimasukin ke bentuk kuadrat. Nah, kalau ini yang contoh pertama 2X disubstitusi dimasukin ke fungsi sin X gitu. Kalau ini 2X plus 5 dimasukin ke fungsi sin X. Jadinya kan sin 2X plus 5. Kan normalnya sin X, cos X gitu. Nah, karena ada fungsi yang lain berarti ada fungsi dalam fungsi 2X plus 5 masukin sini. Ya udah kan jadinya sin 2X plus 5 gitu. Oke, langsung aja ke contoh. Nah, di sini kan ada contohnya. Contohnya kan sin kuadrat X ditambah cos 3X. Turunannya gimana? Nah, pertama kita harus ingat dulu nih. Kan kemarin udah tahu. Fx itu sama dengan AX pangkat N. Berarti ya udah tinggal A-nya dikali N berapa? AN. Terus X, kemudian pangkatnya N-nya dikurang 1 gitu. Nah, coba kita rapihin dulu bentuknya. Sin kuadrat X tambah cos 3X. Diubah jadi sin X pangkat 2. Ingat ya, kalau misalkan di tengah gini, berarti ini jadi sin X-nya itu yang pangkat 2. Gitu ya. Tapi kalau kuadratnya di sini nih, di sebelah X kuadrat sebelah kanan, berarti itu yang dikuadratin cuman X-nya aja gitu. Kalau misalkan di tengah berarti semuanya nih sin X dikuadratin. Nah, kalau udah turunan pertamanya apa? Nah, ini kan di sebelah sini ada 1 nih. Ya udah berarti 1 kali 2. Berapa? 2 nih, 2. Kemudian ke dalamnya. Dalamnya ini turunin. Sin X. Nah, sin X-nya tulis pangkat 1. Coba Bapak ulangi. 1 dikali 2, 2. Terus sin X-nya tulis lagi pangkat 1.
Kenapa pangkat 1? Kan 2-nya dikurangi 1 ya. Terus dikali. Nah, ini kan sin-nya diturunin, cos X. Nah, kalau yang cos 3X kan bisa langsung tuh, jadi min 3 sin 3X. Nah, kemudian kan ada rumus 2 sin cos itu apa? Sin 2X. Ya udah kita rubah. Ya sebenarnya sih sederhanain doang. Yaitu sin 2X dikurangi 3 sin X. Ya, pokoknya gitu. Jadi kalau misalkan bentuknya masih bentuk yang kuadrat gini, harus diurai dulu nih kayak gini. Pangkatnya di luar. Kalau di sininya nggak ada angka, berarti di sini ada 1. Gitu. 1 kali 2, terus pangkat ini dikurangin 1, terus makin ke dalam, diturunin terus gitu. Kalau misalkan masih ada, turunin terus. Gitu. Itu namanya dalil rantai. Oke.